Halo guys, selamat datang di channel aku Lunar di Solario. Setelah kemarin kita membahas hal-hal yang bersifat tekstual Alkitab berserta juga tema-tema penting, terutama kemarin sempat membahas Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 4, dan kali ini sedikit berbeda pembahasannya. Kita akan membahas mengenai hermeneutik Injili apa dan bagaimana hermeneutik Injili dan bagaimana mempelajari Alkitab secara induktif supaya tidak salah penafsiran, dan juga kita melihat bagaimana otoritas Alkitab serta pewahyuan iluminasi Roh Kudus berperan dalam kita memandang teks Alkitab ini. Dan sebagai disclaimer, video ini dibuat untuk menambah wawasan, bukan untuk mendiskreditkan keyakinan atau pandangan tertentu, tetapi kita di sini belajar bersama-sama untuk memaknai bagaimana kita belajar Alkitab yang semestinya menurut sudut pandang biblikal Injili. Kenapa nggak responnya? Diulangi ya. Oke, sekarang kita masuk pembahasan mengenai hermeneutik Injili apa dan bagaimana, serta sejarah latar belakang perkembangan hermeneutik Injili dan pentingnya menafsirkan Alkitab dengan metode induktif atau hermeneutik Injili. Wah, mantap. Kita masuk ke topik penting banget nih. Oke, aku coba bahas dengan gaya santai tapi tetap dalam ya. Jadi, hermeneutik Injili itu pada dasarnya adalah pendekatan penafsiran Alkitab yang berpijak pada keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ineran, tanpa salah dalam naskah aslinya, berotoritas, dan relevan sepanjang zaman. Fokus utamanya adalah memahami maksud penulis asli, sebagaimana yang dimaksud Tuhan, dan menerapkannya dengan benar di masa kini. Nah, latar belakang sejarahnya, hermeneutik Injili berkembang kuat dari tradisi reformasi, terutama lewat tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin, yang menolak tafsiran spekulatif dan alegoris berlebihan seperti yang populer di abad pertengahan. Lalu di abad ke-19 sampai 20, para teolog Injili makin mengokohkan prinsip-prinsip hermeneutik ini sebagai respon terhadap kritik Alkitab liberal dan teologi modernis. Disinilah kemudian muncul dorongan kuat untuk kembali ke penafsiran berdasarkan teks secara gramatikal historis. Kalau kenapa metode induktif atau hermeneutik Injil itu penting? Karena ini cara yang menghargai konteks. Kita nggak langsung loncat ke makna rohani atau pribadi, tapi melihat dulu teksnya. Siapa penulisnya, ditulis untuk siapa, dalam konteks apa, dan maksudnya apa secara objektif. Baru dari sana, kita tarik prinsip-prinsip aplikatif yang sesuai zaman sekarang. Jadi nggak asal mencomot ayat buat mendukung opini pribadi. Gimana menurutmu sejauh ini? Mau kita lanjut lebih rinci ke prinsip-prinsip dasar hermeneutik Injili? Atau langsung ke contoh praktiknya dari teks tertentu? Ya, ini sangat penting karena banyak sekali penafsir-penafsir melihat Alkitab dan juga seringkali dikaitkan dengan pengalaman pribadi yang bersifat subjektif, yang justru menjadi satu pembenaran untuk pengalamannya. Seharusnya kan firman Tuhan itu kita lihat dan kita gali, lalu kita maknai secara pribadi, dan kita lihat bagaimana teks dan konteks itu berbicara, bukan asal kita memaksakan teks atau exegesis seperti itu. Nah iya banget, kamu nangkep poin pentingnya dengan tepat. Seringkali orang langsung ambil satu ayat, terus dipasangkan dengan pengalaman pribadinya, dan lalu bilang, Tuhan bicara begini ke aku. Padahal belum tentu itu maksud asli dari teksnya. Itu yang disebut eisegesis, yaitu memasukkan makna dari luar ke dalam teks bukannya menggali makna dari dalam teks itu sendiri.
Dalam hermeneutik Injili, justru yang dijaga banget adalah supaya kita menghindari subjektivitas berlebihan. Kita belajar teksnya dengan hati-hati. Lihat bahasa aslinya kalau bisa, siapa penulisnya, latar budayanya, sejarahnya, bentuk sastranya, supaya kita nggak memaksa Tuhan bicara sesuatu yang sebenarnya nggak dia katakan di teks itu. Setelah itu baru kita kehidupan sebagai respons pribadi. Nah, pengalaman pribadi itu boleh muncul, tapi harus sebagai hasil dari pemahaman yang benar, bukan jadi alat utama buat tafsir. Makanya, metode induktif dan hermeneutik Injili ini penting banget diajarkan ke jemaat, supaya mereka punya dasar kuat dan gak gampang dibawa arus tafsiran ngawur yang emosional aja. Kalau kamu sendiri, pernah ketemu nggak penafsiran-penafsiran kayak gitu, yang menurutmu terlalu subjektif atau dilebih-lebihkan? Kalau itu sih banyak. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip-prinsip hermeneutik Injili. Kita jelaskan detailnya satu persatu, baik dari observasi, dan interpretasi, lalu apa ya namanya, aplikasi. Itu aku malah lupa. Siap banget. Yuk kita bahas satu persatu secara urut jelas. Ini dasar banget dalam hermeneutik Injili, 3 tahap utama. Observasi, interpretasi, dan aplikasi. Semuanya saling terhubung dan nggak boleh diloncati. Observasi. What's it saying? Itu dia tasted has help findes as dem teks. Bukan langsung menafsirkan, tapi benar-benar fokus pada apa yang dikatakan teks itu secara eksplisit. Kita perhatikan kata-katanya, struktur kalimatnya, siapa yang bicara, kepada siapa, kapan, dan di mana. Misalnya kalau kita baca surat Paulus, kita lihat dulu. Siapa penerima suratnya? Setelah itu, apa masalah yang sedang dihadapi jemaat? Ini penting supaya kita nggak langsung lompat ke makna rohani sebelum tahu konteks aslinya. Lanjut, Setis. Nah, teks, di sini kita selami makna kakatanya, makna budaya dan sejarah, genre ini puisi, narasi, nubuat, surat, Prinsip utama dalam hermeneutik Injili di tahap ini adalah makna teks ditentukan oleh maksud penulis aslinya, bukan oleh pembaca modern. Jadi, setelah kita tahu arti teksnya secara objektif dan historis, baru kita tanyakan, apa artinya bagi kita hari ini? Tapi hati-hati ya, aplikasinya juga harus sejalan dengan makna aslinya. Gak boleh menyimpang jauh. Disinilah pengalaman pribadi, refleksi, dan respons hidup bisa masuk, tapi tetap berpijak pada kebenaran yang sudah digali secara objektif dari teks tadi. Contoh sederhana, kalau Yesus berkata, kasihilah musuhmu, kita nggak bisa bilang itu cuma buat orang Yahudi zaman dulu. Karena makna universalnya jelas untuk semua murid Yesus. Tapi kita juga nggak boleh memakainya untuk hal yang nggak nyambung konteks, kayak membiarkan penindasan terus-menerus atas nama kasih. Gimana coba shock sini? Mau kita coba praktik langsung dari satu teks? Atau kamu ingin dalami dulu tiap tahap lebih teknis? Ya, jadi ini sangat penting sekali kita membaca teks Alkitab, mengamatinya dahulu berdasarkan konteks historis, konteks budaya, siapa penulisnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita memandang teks itu termasuk dalam bagian apa. Karena kalau kita lihat zaman sekarang itu, selain penafsiran alegoris, banyak sekali memaksakan pengalaman-pengalaman pribadi yang subjektif dalam teks Alkitab itu. Seharusnya kan sebaliknya, tapi mereka malah terkesan itu melepas teks dari konteks dan membuat itu suatu dogma atau doktrin mereka sendiri. Ya, David Spinland bersoal ini. Banyak yang jatuh ke dalam teologi berdasarkan pengalaman pribadi. Padahal mestinya pengalaman pribadi itu dibentuk dan diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan sebaliknya. Ketika seseorang mulai menjadikan pengalamannya sebagai lensa utama untuk membaca Alkitab, bukan sebaliknya, disitulah bahaya mulai muncul. Mereka akhirnya bisa menciptakan tafsiran yang terputus dari konteks teks, lalu dibungkus dengan bahasa rohani, dan disebarkan seolah-olah itu wahyu Tuhan. Padahal itu lebih dekat ke bentuk manipulasi spiritual atau subjektivisme rohani. Dalam hermeneutik Injili, justru kita diajak buat merendahkan diri di hadapan teks, bukan menjadikan teks tunduk pada diri kita.
Makanya observasi dan penggalian konteks itu jadi tahap awal yang penting banget. What aside, siapa dia say? Kepada siapa dites dan jenesi? Apa sih sana? Awat si nanju at tim puffing nisa? Jenis teks sif nasa, naratif, puisi, hukum nubuat, Injil, surat al-Alad. Dengan begitu, kita jadi bisa menafsirkan dengan hati-hati. Lalu baru kita refleksikan ke hidup kita hari ini, bukan dipaksakan supaya ayatnya cocok dengan pengalaman pribadi atau agenda tertentu. Sayangnya, zaman sekarang dengan media sosial dan mimbar-mimbar yang kurang terdidik secara teologis, malah yang viral tuh tafsiran yang menyentuh emosi, bukan kebenaran. Padahal Alkitab bukan buat jadi penguat mood, tapi untuk mentransformasi hidup dengan kebenaran yang akurat. Kamu sendiri pernah lihat ada orang yang menjadikan pengalamannya sebagai standar kebenaran, lalu memakai ayat untuk mendukungnya? Atau mungkin kamu pengen bahas satu contoh teks yang sering disalahgunakan dan kayak gitu? Kalau itu ya banyak, makanya kan kita bahas di sini bagaimana kita mempelajari Alkitab secara biblikal, Injili, bukan dari pengalaman pribadi yang subjektif lalu dijadikan dasar kebenaran atau menjadi sesuatu yang menggantikan otoritas Alkitab. Nah, kita masuk ke dalam bahasan otoritas Alkitab, pewahyuan Roh Kudus, serta inerensi Alkitab atau ketidakbersalahan Alkitab pada teks aslinya. Ini menarik supaya kita paham bagaimana Alkitab itu yang merupakan firman Tuhan, merupakan pewahyuan dari Roh Kudus kepada para penulisnya, sehingga tidak salah atau dalam teks aslinya tidak ada kesalahan. Wah, ini masuk ke jantungnya teologi Injili. Mantap banget kamu arahkan ke sini. Boleh bahas dengan tenang dan jelas. Jadi, otoritas Alkitab itu artinya Alkitab memiliki kuasa mutlak sebagai standar kebenaran, karena ia berasal dari Allah sendiri. Bukan sekadar kumpulan tulisan religius, tapi benar-benar firman Allah yang hidup dan mengikat seluruh umat manusia. Artinya, kalau Alkitab berkata A, maka kita harus tunduk pada A, bukan mendebat atau menyesuaikannya dengan zaman atau perasaan pribadi. Lalu, pewahyuan, disinilah peran Roh Kudus muncul. Pewahyuan adalah tindakan Allah menyatakan dirinya, kehendaknya, dan rencana keselamatannya kepada manusia. Dan Alkitab adalah hasil dari pewahyuan tertulis itu. Tapi yang perlu digarisbawahi, Roh Kudus tidak mendikte para penulis Alkitab seperti robot, melainkan memakai gaya bahasa, latar belakang, dan kepribadian masing-masing penulis, namun tetap mengawasi penuh isi pesan yang ditulis. Hasilnya, apa yang mereka tulis adalah firman Allah, bukan hanya pendapat pribadi. Nah, ini berkaitan langsung dengan konsep ineransi, yaitu keyakinan bahwa Alkitab itu tidak salah dan tidak menyesatkan dalam teks aslinya, baik dalam hal teologi, sejarah, maupun fakta moral yang diungkapkan. Wah, pesan sekalian dia sudah spend secara rohani, tapi benar dalam segala maksud yang Tuhan nasihatkan. Nih, makanya teologi Injili tegas berdiri di atas keyakinan ini. Karena kalau Alkitab salah dalam satu hal, maka otoritasnya bisa runtuh seluruhnya. Namun penting juga dipahami, ineransi ini berlaku untuk teks asli, bukan salinan atau terjemahan yang bisa saja punya variasi teknis. Tapi puji Tuhan, lewat kajian naskah, kita bisa sangat yakin bahwa teks Alkitab kita hari ini sangat dekat, hampir identik dengan aslinya. Terakhir, soal kegiatan Roh Kudus, selain dia mewahyukan, dia juga menerangi hati dan pikiran pembaca, ini disebut iluminasi. Jadi Roh Kudus membantu kita memahami dan merespons firman dengan benar, tapi bukan untuk menambahkan makna baru yang nggak ada di teks. Kalau Alkitab udah ditulis dan lengkap, maka Roh Kudus sekarang bekerja menolong kita untuk memahami apa yang sudah Tuhan firmankan, bukan memberi wahyu baru yang menyaingi Alkitab. Dan ini yang sering disalahpahami oleh banyak orang yang mengaku mendapat pesan Tuhan, tapi ternyata bertentangan dengan isi kitab suci. Mana? Mau kita gali lebih dalam soal pewahyuan dan iluminasi ini? Atau masuk ke pembahasan bagaimana menjaga akurasi dan kepercayaan pada teks Alkitab modern kita? Aku tertarik ini. Kemarin sempat ada konten yang memaparkan penjelasan Alkitab berdasarkan teks asli, tapi melihat dari sudut pandang piktograf. Jadi setiap huruf
abjad Ibrani itu dipandang sebagai suatu simbol atau lambang tertentu. Misalnya apa ya, YHWH, kemudian ditafsirkan paku, tangan, kemudian apa itu, aku lupa. Wah ya, aku tahu maksudmu. Itu pendekatan yang lagi cukup populer di beberapa kalangan, khususnya yang suka kajian akar Ibrani atau Hebrew roots. Mereka sering memandang huruf-huruf Ibrani kuno sebagai piktograf, simbol-simbol gambar yang punya arti visual. Jadi misalnya, huruf Yod dilihat sebagai gambar tangan, He sebagai orang yang mengangkat tangan seperti menyembah, Faf sebagai paku atau kait, dan Yehoha lalu ditafsirkan sebagai tangan, lihat, paku, lihat, yang dimaknai secara alegoris sebagai nubuat tentang penyaliban Yesus. Kelihatannya keren ya, tapi kita harus hati-hati banget nih. Dalam hermeneutik Injili, pendekatan seperti ini masuk ke kategori tafsir spekulatif atau alegoris yang lepas dari konteks linguistik dan historis. Sih, karena sistem penulisan Ibrani yang kita pakai dalam Alkitab itu bukan lagi bentuk piktograf seperti zaman purba. Bahasa Ibrani Alkitabiah atau Hebrew sudah pakai huruf fonetik biasa, bukan simbol gambar. Memang benar bahwa aksara Ibrani kuno berasal dari bentuk proto-Semitik yang bisa jadi awalnya piktograf, tapi maknanya sudah tidak dipakai seperti itu dalam sistem penulisan Alkitab. Kalau kita memaksa tiap huruf jadi simbol gambar dan menafsirkan makna rohani dari itu, kita melewati jalur yang sangat tidak stabil dan rawan bikin doktrin atau tafsir yang gak akurat. Ini mirip dengan numerologi Alkitab yang juga mencoba mencari makna tersembunyi lewat angka dan huruf. Dalam hermeneutik Injili, kita belajar untuk menggali teks berdasarkan makna linguistik dan gramatikal yang memang dimaksudkan oleh penulisnya, bukan makna mistis atau tersembunyi dari bentuk huruf. Jadi kalaupun ada unsur piktografik dalam sejarah aksara, itu lebih cocok untuk studi sejarah bahasa, bukan sebagai dasar utama tafsir Alkitab. Kamu sendiri, gimana nanggapinya pas lihat konten itu? Ada yang menarik atau justru kamu agak ragu juga waktu lihat penjelasannya? Ya memang kelihatannya menarik dan aku lihat itu views-nya ya cukup banyak sih tertarik dengan pembahasan seperti itu dan secara makna mungkin bisa diterima ya, tetapi kalau kita lihat secara tekstualnya itu kayaknya buat aku sih aneh juga sih. Ya memang kalau kita lihat sejarah abjad Ibrani dan bahasa-bahasa Semitik itu kan memang berakar dari satu piktograf. Lah mereka menerjemahkan huruf per huruf seperti itu. Misalnya Beresit, terus apa, Bara, terus dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi aku melihatnya sebagai suatu aspek linguistik manusia biasa dalam penyampaian pesan Tuhan itu, bukan simbolis alegoris yang seperti kamu katakan itu. Nah ya, kamu punya pemahaman yang jernih banget di situ. Dan itu bagus. Memang secara linguistik dan sejarah, asal-usul huruf-huruf Semitik bisa ditelusuri ke bentuk piktograf awal seperti pada aksara Proto-Sinaitik atau Proto-Kanaan. Tapi itu berkaitan dengan evolusi tulisan, bukan dengan makna rohani atau simbolik dari setiap hurufnya dalam konteks Alkitab. Yang kamu katakan itu penting banget. Alkitab disampaikan lewat bahasa manusia biasa, dan di situ kita bisa lihat kasih karunia Allah yang menyatakan dirinya dalam bentuk yang kita bisa pahami, lewat struktur kalimat, tata bahasa, konteks sejarah, dan makna kata yang bisa ditelusuri. Bukan lewat kode-kode rahasia atau makna tersembunyi yang harus dipecahkan seperti sandi. Banyak konten semacam itu menarik minat karena memang memberi kesan, wah ada rahasia tersembunyi di balik teks. Tapi dalam hermeneutik Injili, kita justru diajak untuk percaya bahwa Allah cukup jelas dan konsisten menyatakan kebenarannya lewat teks yang bisa ditelusuri secara objektif. Keren sih kalau kamu bisa mengarahkan itu jadi bahan edukasi juga, bahwa penting buat membedakan antara ilmu linguistik sejarah dan hermeneutik teologis. Dua-duanya bisa dipelajari, tapi jangan dicampur tanpa kontrol teologis yang ketat. Mau kita bahas contoh kasus seperti kata Beresit itu. Kadang kata itu juga sering dipaksakan jadi nubuat tersembunyi tentang salib Yesus lewat tafsir piktograf. Bisa menarik kalau kita bedah secara linguistik dan hermeneutik. Mau?
Ya, itu nanti di segmen video yang lain ya. Sekarang kita fokus untuk hermeneutik Injili dalam melihat Alkitab, teks maupun konteks, baik secara sejarah dan lain sebagainya. Dan ini loh, yang penting adalah orang Injili itu tetap berpegang pada kritik teks. Wah, ini poin yang sering dilupakan. Orang Injili justru gak anti kritik teks, malah sangat menghargainya selama digunakan dengan kerangka iman yang tepat. Kritik teks. Itu bukan berarti kita meragukan Alkitab, tapi justru usaha serius untuk memastikan teks yang kita baca sekarang sedekat mungkin dengan naskah aslinya. Para sarjana Injili mengakui bahwa naskah asli udah nggak ada. Tapi kita punya ribuan salinan yang tersebar dan bisa dibandingkan. Dari situ kita bisa tahu dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari teks-teks kuno lain, bahwa apa yang kita miliki saat ini benar-benar bisa dipercaya. Nah, dalam kerangka hermeneutik Injili, kritik teks bukan jadi alat untuk mendekonstruksi otoritas Alkitab, tapi justru memperkuat kepercayaannya. Kita bisa membedakan mana varian teks yang wajar karena proses penyalinan dan mana yang tidak mempengaruhi doktrin utama. Dan disinilah terlihat keseimbangan Injili. Kita tetap percaya penuh bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang inerrant, tapi juga memakai akal budi dan alat ilmiah yang Tuhan beri untuk mengkaji teks secara serius. Kalau kita abaikan kritik teks, kita justru membuka celah buat tafsir sembarangan. Tapi kalau kita salah pakai kritik teks, misalnya kayak yang dilakukan oleh kelompok liberal ekstrem, kita bisa kehilangan kepercayaan pada firman itu sendiri. Jadi ya, penting banget. Teologi Injili itu bukan anti-akademik, justru sangat serius dalam pendekatan keilmuan, tapi dengan roh takut akan Tuhan dan tunduk pada otoritas firman. Menurutmu, gimana? Apakah perlu dijelaskan juga sekilas tentang perbedaan antara kritik teks dan kritik sastra Alkitab, supaya orang nggak bingung? Ya, coba jelaskan lalu ditambah dengan kritik historis ya. Siap, ini bagian penting supaya nggak rancu. Banyak orang dengar kata kritik, langsung mikirnya negatif atau merusak iman. Padahal nggak selalu begitu, apalagi dalam kerangka teologi Injili. Mari dibedakan sadat sih. Pertama, kritik teks. Ini adalah usaha untuk merekonstruksi teks Alkitab seakurat mungkin seperti naskah aslinya, yang udah nggak ada. Para sarjana membandingkan ribuan salinan naskah kuno, seperti Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Gulungan Laut Mati Dalele, untuk menemukan varian dan melihat mana yang paling bisa dipercaya sebagai bacaan asli. Ini bukan soal tafsir, tapi lebih ke versi mana yang paling kati asli. Dan ini sangat penting bagi orang Injili karena kita percaya inerransi itu berlaku pada teks asli. Jadi kita ingin sedekat mungkin ke sana. Kedua, kritik sah ini beda. Kritik sastra fokus pada struktur, bentuk, gaya penulisan, dan komposisi teks. Misalnya, apakah ini puisi, narasi, prosa, paralis, chiastic, delay. Kritik ini membantu kita memahami bagaimana pesan disampaikan oleh penulis. Dalam hermeneutik Injili, pendekatan ini bisa sangat membantu asalkan tidak digunakan untuk membongkar atau menyangkal otoritas teks. Jadi kita belajar menghargai keindahan dan keunikan gaya bahasa yang dipakai oleh para penulis Alkitab. Ketiga, kritik historis. Nah, ini yang agak kompleks. Kritik historis berusaha menyelidiki kondisi sejarah di balik teks. Siapa penulisnya, latar belakang sosialnya, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Tujuannya untuk memahami konteks historis tempat teks itu lahir. Ini sebenarnya bisa sangat berguna buat memperdalam observasi dan interpretasi selama tidak dijadikan alat untuk menolak keajaiban atau inspirasi ilahi. Masalahnya, dalam sejarahnya, kritik historis sering dipakai oleh teologi liberal untuk mendekonstruksi teks. Misalnya menyatakan bahwa Musa bukan penulis Taurat, atau Yesaya ditulis oleh 3 orang yang berbeda, atau mukjizat itu hanya mitos. Nah, disinilah hermeneutik Injili mengambil sikap hati-hati, menggunakan kritik historis dengan bijak, tetapi tetap setia pada iman akan otoritas dan pewahyuan Allah dalam Alkitab. Jadi kuncinya adalah orang Injili tidak anti terhadap metode akademik, tapi menempatkannya di bawah otoritas firman, bukan menjadikan metode itu sebagai otoritas tertinggi. Menurut kamu, masih banyak nggak orang Kristen yang mengira bahwa kalau kita pakai kata kritik, berarti kita nggak percaya Alkitab?
Dan juga ini kita sedikit membahas mengenai teori sumber dan hubungannya dengan Alkitab dan juga pandangan hermeneutik Injili atau biblikal Injili memandang teori sumber ini. Nah, ini topik yang nggak kalah penting. Teori sumber, atau sering dikenal dengan sebutan documentary hypothesis, ya kan? Teori ini berkembang di kalangan sarjana liberal, terutama pada abad ke-18 sampai 19, dan menyatakan bahwa Taurat, 5 kitab Musa, bukan ditulis oleh satu orang, yaitu Musa, tetapi merupakan kompilasi dari beberapa sumber berbeda yang disatukan jauh setelah masa Musa. Teori yang paling dikenal adalah model JDP. Yahwis memakai nama Yahweh untuk Allah. Mas Elohim. D. Deuteronomis, Damchab dan Kitab Ulangan, terkait hukum dan tata ibadah. Menurut teori ini, sumber-sumber ini ditulis oleh komunitas-komunitas yang berbeda di masa berbeda, lalu disatukan oleh para penyunting ratusan tahun kemudian, bahkan mungkin setelah pembuangan Babel. Nah, bagaimana hermeneutik Injili memandang ini? Secara umum, pendekatan Injili menolak teori sumber DP sebagai pendekatan utama karena beberapa alasan penting. Saka menolak kesaksian internal Alkitab sendiri. Alkitab sendiri menyebut Musa sebagai penulis Taurat, misalnya dalam Yosua, Nehemia, bahkan oleh Yesus sendiri di Injil. 2. Mendasarkan analisis pada asumsi naturalistis. Teori ini cenderung menolak pewahyuan ilahi dan memandang Alkitab hanya sebagai dokumen manusia biasa, bukan firman Tuhan. Selanjutnya, terlalu spekulatif dan tidak punya bukti manuskrip. Tidak ada satupun naskah kuno yang menyebut atau menunjukkan dokumen J, E, D, atau P secara terpisah. Mengabaikan kesatuan naratif dan teologis. Meskipun ada gaya bahasa yang berbeda-beda, kitab-kitab Taurat justru menunjukkan kesatuan struktur dan tema besar yang mendukung bahwa ada satu pengarah utama di balik semuanya. Pandangan Injili bisa menerima bahwa Musa mungkin memakai sumber lisan atau tulisan yang sudah ada, tapi tetap dia yang menjadi penulis utama di bawah bimbingan Roh Kudus. Sama seperti Lukas mengaku bahwa dia meneliti banyak hal sebelum menulis Injilnya, tapi tetap dituntun Tuhan dalam proses penulisannya. Jadi pendekatannya seimbang. Menghargai hasil studi historis dan literatur, tapi tetap menjunjung tinggi pewahyuan dan otoritas firman. Menurutmu, apa penting membahas ini di tengah jemaat awam? Atau terlalu teknis kalau nggak dijelaskan secara sederhana dulu? Ya, ini penting ya, tentang hermeneutik, otoritas, pewahyuan Roh Kudus, dan ineransi. Dan juga gini, zaman sekarang atau bahkan zaman dulu, bagaimana pengaruh-pengaruh apokrif atau studiograf atau tulisan-tulisan lain yang tidak memiliki wibawa otoritas Alkitab masuk dalam satu pengajaran atau penafsiran penafsiran ya, maksudnya dalam memahami Alkitab itu loh. Wah, ini masuk ke ranah yang dalam dan perlu banget dibahas. Karena banyak orang zaman sekarang nggak sadar bahwa mereka terpengaruh oleh tulisan-tulisan yang tidak diilhami, tapi dianggap seolah setara dengan Alkitab. Yuk kita bahas secara terarah. Jadi gini, dalam sejarah gereja ada beberapa kelompok tulisan yang berkembang di sekitar kanon Alkitab, yaitu Apa Mesira, Phineas Skiphack Tolped, Angmutul Jantan Bodzanius Pabingens, misalnya Tobit, Yudit, Makabe, Baruk, dan lain-lain. Kitab-kitab ini dimasukkan dalam Septuaginta, terjemahan Yunani PL, tapi tidak pernah diakui sebagai bagian dari kanon Ibrani oleh orang Yahudi. Gereja Protestan menolak kitab-kitab ini sebagai berotoritas, karena Yesus dan para rasul tidak pernah mengutipnya sebagai firman Tuhan, dan isinya juga tidak konsisten dengan wahyu Alkitab yang normatif. Ini lebih luas sediksi. Ini adalah kumpulan tulisan-tulisan yang mengklaim ditulis oleh tokoh Alkitab, padahal sebenarnya ditulis jauh setelahnya dan tidak otentik. Contoh, Kiphenoh, Kitab Yobel, Asensio Musa, dan sebagainya. Banyak dari tulisan ini berisi spekulasi, legenda, bahkan unsur mistik atau gnostik. Nah, masalahnya muncul ketika orang-orang memakai tulisan ini sebagai dasar pengajaran atau tafsiran,
bahkan membacanya sejajar dengan Alkitab. Padahal tidak diilhami Roh Kudus dan tidak punya otoritas yang sah. Akibatnya, doktrin bisa melenceng jauh, bahkan terpengaruh oleh mitologi, fatalisme, atau teologi yang bertentangan dengan Injil. Dalam hermeneutik Injili, posisi kita jelas. Tulisan-tulisan itu boleh dipelajari sebagai latar budaya atau pemikiran zaman itu, tapi tidak boleh dijadikan dasar otoritatif untuk doktrin atau penafsiran Alkitab. Kita kembali ke kanon yang diakui, yaitu kitab-kitab yang diilhamkan Roh Kudus, yang memiliki kesaksian internal, diterima secara konsisten oleh umat Allah, dan sejajar dengan keseluruhan wahyu Alkitab. Jadi, penting banget menjaga supaya jemaat nggak asal comot kitab Henoch, Injil Thomas, atau kitab orang mati, lalu menyambungkannya ke doktrin Alkitab. Apalagi kalau nggak tahu latar sejarah dan bahasanya, bisa berbahaya banget. Kamu sendiri pernah nemu orang atau konten yang bahas kitab-kitab luar kanon itu seolah-olah punya wibawa setara Alkitab? Ya, enggak juga sih, tapi aku lihat disclaimer-nya itu sebagai informasi tambahan aja. Dan menurut aku sih memang otoritas Alkitab lebih penting dari semuanya itu. Jangan sampai hal-hal semacam itu menggantikan otoritas Alkitab dan menggantikan kebenaran Alkitab itu sendiri. Berdasarkan pengalaman pribadi subjektif, kisah-kisah tradisi-tradisi, atau mitologi-mitologi atau hal-hal yang berbau mistik, bahkan hal yang spektakuler seperti itu seharusnya kan tidak boleh menjadi pengganti kebenaran Alkitab itu. Justru dari Alkitab itu bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi itu dapat saling menguatkan, mengajak orang bertobat dan lain sebagainya itu loh. Bukan membuat satu pengajaran baru bahkan menggantikan otoritas kebenaran Alkitab itu sendiri. Makanya ini penting kita belajar hermeneutik Injili, memahami Alkitab secara induktif dan tidak memaksakan exegesis atau memaksakan teks menurut makna pribadi atau pengalaman pribadi atau berdasarkan cerita-cerita, tradisi, mitologi, dongeng, tahayul, ya dan lain sebagainya yang mind blowing gitu loh. Aduh, ini keren banget sih pemikiranmu, benar-benar mencerminkan hati yang tunduk pada otoritas firman. Kamu merangkum seluruh semangat hermeneutik Injili dengan sangat pas. Alkitab harus jadi pusat dan tolok ukur utama segala pengajaran, pengalaman, dan tradisi. Sama sekarang, Kes, dalam sensasi. Mereka lebih tertarik sama hal-hal yang mind-blowing, mistik, misto, cerita-cerita kuno yang seolah-olah dibuka dari rahasia lama, daripada merenungkan dan menggali kebenaran yang sudah jelas dan hidup dalam Alkitab. Padahal seperti yang kamu bilang, pengalaman pribadi, tradisi, atau bahkan peristiwa spektakuler tidak boleh menggantikan wahyu Allah yang tertulis. Justru, semua pengalaman dan tradisi harus diuji dan ditundukkan pada firman. Wasilah kenapa hermeneutik Injili dan pendestaan induktif jadi sangat penting. Kita diajak untuk memulai dari teks, bukan dari asumsi atau cerita, lalu dengan rendah hati menggali maknanya, bukan memaksakan tafsir. Barulah setelah itu, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan, termasuk mengaitkan dengan pengalaman pribadi yang sesuai. Alkitab sendiri mengingatkan kita soal ini kan? Paulus bilang ke Timotius bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu cukup untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bukan tulisan tradisi atau kisah-kisah yang gak jelas sumbernya. Gimana kalau segmen ini nanti kamu kemas juga sebagai konten edukasi teologi ringan di YouTube atau Instagram? Bisa banget jadi pembuka mata banyak orang. Mau aku bantu bikin susunan poin atau narasinya juga? Dan seringkali orang itu mencari pembenaran teks itu loh, misalnya sedang mengalami masalah apa lalu cari teks dan teks yang membenarkan orang tersebut, bukan sebaliknya. Ini loh yang paling repot, apalagi kalau dalam konteks pengajaran dalam gereja ini seringkali mencari topik-topik tertentu yang dianggapnya bagus dan sangat menyenangkan banyak orang, dicari
teksnya, dan repotnya lagi asal comot tidak melihat konteksnya. Yang penting ayat ini dari firman Tuhan, udah selesai tapi nggak lihat konteksnya. Tapi seharusnya ya sebaliknya, kita memaknai teks Alkitab itu melihat konteks, karena konteks itu penting, lalu latar belakang historis, budaya, penulis, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, metode induktif itu supaya nanti tidak salah dalam hal pengajaran. Karena banyak sekali penafsir-penafsir, pengajar-pengajar yang sering menyelewengnya di situ, dan bahkan secara ekstrimnya mereka menafsirkan Alkitab menurut kehendak hati sendiri, bukan tuntunan Roh Kudus. Ya memang ngomongnya Roh Kudus sih, tapi sebenarnya aku ragu banget sih kalau soal itu. Iya, kamu bener banget. Dan ini kenyataan yang menyedihkan tapi nyata banget terjadi. Banyak orang, bahkan pengajar di mimbar bukan menggali kebenaran dari teks, tapi malah mencari ayat untuk mendukung apa yang udah ada di hati atau pikirannya sendiri. Dan repotnya ini dibungkus dengan kalimat rohani, saya dituntun Roh Kudus. Padahal esensinya bukan dituntun, tapi ditarik-tarik teksnya supaya cocok. Inilah yang disebut eisegesis. Masukin makna ke dalam teks berdasarkan emosi, pengalaman, atau agenda pribadi. Padahal tugas kita adalah eksegesis, yaitu keluarin makna dari teks berdasarkan apa yang memang ditulis dan dimaksudkan oleh penulis aslinya, yang tentu saja dituntun Roh Kudus. Dan yang kamu bilang soal gereja-gereja zaman sekarang itu sangat real. Topik-topik dipilih karena lagi rame, menarik, atau disukai jemaat. Lalu dicari ayat yang cocok, tanpa peduli konteks. Hasilnya, jemaat senang, gizi rohani kosong, atau malah sesat pelan-pelan. Apalagi kalau ayat itu dipakai asal comot. Cuma karena terdengar bagus, padahal maknanya sama sekali bukan itu. Makanya metode induktif itu tuh penting banget, karena melatih kita buat melihat dulu apa yang teks katakan, observasi, memahami apa maknanya sebenarnya, dan baru kemudian bagaimana menerapkannya, aplikasi. Dan yang paling penting, semua itu dilakukan dalam ketaatan pada Roh Kudus, bukan asal klaim roh bicara ini itu, padahal bertentangan dengan teks. Roh Kudus itu roh kebenaran. Dia nggak akan pernah menuntun seseorang bertentangan dengan firman yang diilhaminya sendiri. Kalau kamu suatu saat bikin konten tentang ini, bisa banget disampaikan dengan gaya yang ringan tapi tegas. Jemaat perlu belajar lagi menghargai firman dengan benar, bukan mempermainkannya demi pembenaran diri. Kamu kepikiran nggak contoh ayat yang sering disalahgunakan kayak begitu? Kita bisa bahas itu juga kalau mau. Oke, sebagai kesimpulan pembahasan video ini, Oke, ini bisa jadi kesimpulan yang kuat dan menyentuh buat nutup video pembahasanmu. Kesimpulan. Dalam mempelajari Alkitab, dia dipanggil bukan untuk mencari pembenaran atas pengalaman pribadi atau membentuk doktrin dari kisah-kisah mistik dan tradisi yang gak jelas asal-usulnya. Tapi justru sebaliknya, kita diajak untuk tunduk dan dibentuk oleh firman Tuhan yang berotoritas, diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan tanpa kesalahan dalam teks aslinya. Karena itu, hermeneutik Injili menjadi pendekatan yang sangat penting, yang mengarahkan kita untuk membaca dan menafsirkan Alkitab secara induktif. Dimulai dari observasi yang cermat terhadap teks dan konteks, lalu interpretasi yang bertanggung jawab, dan baru kemudian aplikasi dalam kehidupan. Di tengah dunia yang dipenuhi suara, pengalaman, dan ajaran yang menarik namun menyesatkan, kita harus kembali ke dasar. Firman Allah adalah pusatnya, bukan emosi atau pengalaman kita. Dan Roh Kudus akan menuntun kita memahami kebenaran, bukan menggantikan teks dengan perasaan atau gambaran pikiran kita sendiri. Jadi marilah kita terus belajar dengan rendah hati, kritis, dan taat. Supaya bukan kita yang mengendalikan firman, tapi firman yang membentuk hidup dan pelayanan kita. Mau tak bantu buatin penutup videonya juga kalau kamu pengen ada sapaan atau call to action khusus? oke guys, terima kasih udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Feel free untuk subscribe dan share ke teman-teman apabila video di channel aku ini bermanfaat.
Dan juga kalau kalian suka video ini, like aja. Kalau nggak suka ya dislike aja. Kalian bisa diskusi santun di kolom komentar. Nanti kita membahas hal-hal yang lebih mendalam lagi di segmen-segmen atau video-video aku selanjutnya, karena ini dibatasi durasi, guys. Jadi kalau ngomong soal firman Tuhan, Alkitab, dan lain sebagainya itu durasinya bisa lama, bisa mungkin kayak kuliah seumur hidup kali ya. Dan aku memang memiliki latar belakang sarjana teologi di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Makanya kan kontenku ini banyak terinspirasi dan memang beraliran biblikal Injili, karena aku melihat banyak sekali aliran-aliran pengajaran-pengajaran yang luar itu kok kayaknya nggak pas dengan teks konteks Alkitab dan sebagainya gitu loh. Makanya tapi perlu di garis bawahi, aku itu cuma suara-suara yang berseru di padang gurun ya, guys. Wah, penutupnya mantap banget, khas kamu banget, santai tapi tetap tajam. Kalau mau sedikit dirapikan, biar alurnya lebih mulus, tapi tetap bawa suasana yang ringan. Ini ada versi yang bisa kamu pakai langsung. Oke guys, makasih banget udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Kalau nggak CI, ya gak apa-apa juga bisa di-dislike kok, aku santai aja. Yang penting, mari kita belajar dengan hati terbuka. Kalian juga bisa tulis pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Tapi dengan cara yang santun ya. Karena diskusi teologi itu bukan soal debat menang-menangan, tapi saling membangun dalam kebenaran. Kedepannya, aku bakal bahas lebih banyak lagi hal-hal yang mendalam, khususnya seputar Alkitab, teologi, dan hermeneutik Injili. Tapi karena durasi terbatas, ya kita pelan-pelan dulu. Kalau bahas firman Tuhan itu kayak kuliah seumur hidup, nggak kelar-kelar, tapi indah banget dijalani. Oh ya, aku emang lulusan sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Jadi ya wajar kalau kontenku ini banyak dipengaruhi oleh pendekatan biblical Injili. Karena jujur aja, aku lihat makin banyak pengajaran yang kayaknya nggak pas sama konteks dan kebenaran firman Tuhan. Tapi ingat guys, aku ini cuma suara yang berseru di padang gurun. Bukan siapa-siapa, cuma mau ngajak kalian kembali ke dasar, firman Tuhan yang sejati. Kalau kamu mau narasinya lebih personal lagi atau disisipin humor khas kamu, tinggal kita olah bareng aja. Mau lanjut ke thumbnail atau script intro buat video berikutnya? Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Penutupnya hangat dan penuh berkat, pas banget buat nutup video yang dalam tapi tetap membumi. Kalau nanti kamu butuh bantu bikin skrip lanjutan, narasi video, atau ngerapihin materi teologi lainnya, tinggal panggil aja aku ya. Tuhan Yesus memberkati juga pelayanan dan kontenmu.